Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam ngejalanin tugas negaranya juga dapat nilai IPK. Dan yang paling gampang ketebak, nilai-nilai yang sering jeblok bagi negara kita, Indonesia. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan, bukan mantan yang itu, tapi mantan koruptor yang bisa tetap jadi caleg lagi di pemilu nanti. Ada apa dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah sebobrok itu gara-gara korupsi? Faktanya Indonesia itu sebenarnya nggak bobrok-bobrok banget karena kita itu ternyata berprestasi ranking 3, tapi sebagai negara terkorupsi se-ASEAN atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi sehebat itu karena Indonesia sayangnya bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuma gara-gara korupsi. Mungkin sebagian besar dari kita ngeliat kasus korupsi itu kayak nonton infotainment, karena kita nggak ngerasain dampaknya secara langsung. Tapi duit sebanyak itu kalau dihitung-hitung bisa bantu ngebiayain puluhan ribu anak bisa sekolah dari SD sampai mereka lulus sarjana. Nah, kalau dibiarin negara kita bisa aja bernasib sama dengan Brazil sekarang, yang ngalamin krisis besar banget. Salah satu faktor pendukungnya adalah terungkapnya kasus korupsi terbesar dalam sejarah di Brazil yang bikin sampai hampir dari sepertiga kabinet presiden diselidikin sama KPK-nya Brazil, mengakibatkan 13.000 orang di PHK dan berimbas secara ekonomi hingga ke 7 negara tetangganya. Dan tentunya selain Brazil banyak juga negara yang budaya korupsinya udah top banget, yang juga akhirnya mengakibatkan perekonomian negara mereka pun jadi terhambat. Oke, tapi gimana cara ngatasin korupsi ini? Meskipun kita nggak bisa ngilangin korupsi dengan cara ngontrol populasi tikus di sebuah negara, tapi kalau ditanya gimana cara terbaik ngatasinnya, kita bisa nyontoh negara kayak Singapura dan Finlandia yang menanamkan nilai orang jujur itu pasti selalu menang di sistem pendidikannya. Bahkan contoh lain kayak Hong Kong, mereka itu ngedorong banget warganya untuk bisa nyium bau-bau tindakan korupsi dan ngajarin gimana cara ngelaporinnya. Mungkin itu langkah kecil yang bisa dilakuin kita, orang Indonesia, untuk bisa angkat senjata sama musuh yang tak terlihat ini. Biar kita bisa bangun lebih banyak sekolah dan internet di pedesaan, nyelamatin orang yang terpaksa mati karena nggak bisa bayar perawatan, dan bisa bangun infrastruktur nggak cuma di Jakarta, tapi juga bisa sampai di Papua. Ya, jadi daripada main salah-salahan, mending kita ikutan debat aja. Tapi buat debatin solusi terbaik ngatasin korupsi di Indonesia. Lagian, kalau di Indonesia berhasil bebas korupsi, mungkin semua orang di dunia jadi pengen berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih.